Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Perisai, perisai. Bersinar dalam benak Chen Nan, dia menggenggam serpihan di tangannya dan melihat dengan hati-hati, kehilangan suaranya, ini pasti perisai kuno Kunde. Dan, kamu gila, bagian ini terlihat seperti perisai. Afirmasi Chen Nan mengatakan, ini adalah sebuah fragmen dari perisai kuno. Perisai Kunde, yang dikatakan tidak mampu dihancurkan oleh Dewa Utama, harus menjadi fragmen ini. Ini, apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Sepotong perisai kuno dapat menghalangi serangan Dewa Utama. Zijin Shenlong melihat dengan tak percaya. Chen Nan mengabaikannya, dia mulai menjalankan Xuan Gong dengan panik, tubuhnya melonjak energi sihir yang tak ada habisnya, bayangan hitam perlahan terbentuk di belakangnya, dan tangan kanan tangan hitam itu adalah pisau sihir maut yang sebenarnya. Selain itu, ada 7 atau 8 senjata hitam yang melayang-layang di sekelilingnya, kecuali untuk perisai, yang lain tidak jelas dan tidak jelas. Chen Nan mengangkat lengan kirinya, dan perisai yang hampir substantif terbang di depannya, perisai hitam itu terukir dengan pola kuno. Ya Tuhan! Zijin Shenlong berseru, pola pada perisai ini persis sama dengan pola pada kertas. Chen Nan menempatkan lembaran biru gelap di depan perisai hitam dan dengan bersemangat berkata, kecuali untuk warna yang berbeda, lembaran ini persis sama dengan sudut perisai hitam ini. Zijin Shenlong membuka mulutnya dengan terkejut dan berkata, ini benar-benar perisai kuno yang rusak. Apakah ini perisai kuno kun yang misterius yang tidak bisa dilanggar oleh Dewa Tuhan? Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Petik 2. Chen Nan kaget, pecahan dari perisai kuno. Ada benar-benar sebuah perisai seperti perisai sihir hitamnya di dunia ini, dia memiliki perasaan yang kuat, setelah pecahan biru tua dari perisai kuno dipulihkan, itu adalah miliknya wajah asli dari perisai sihir hitam di dunia nyata. Pada saat ini, hati Chen Nan melonjak, dan perisai ajaib itu benar-benar menemukan pasangan di dunia nyata. Apakah itu berarti bahwa beberapa prajurit sihir yang melayang-layang di sekitarnya memiliki bentuk asli di dunia nyata? Oh, Drawing Dragon. Paman Dragon benar-benar menganggap harta sebagai sebuah compang camping, dan hampir membuangnya, yang benar-benar membuat naga itu malu. Napas kuat konvergensi Chen Nan, sosok hitam dan beberapa prajurit iblis naik turun, menghilang. Dengan wajahnya yang bermartabat, dia melihat pecahan-pecahan perisai kuno yang penuh retakan, pecahan yang tidak bisa dihancurkan oleh Dewa Utama ditutupi dengan retakan. Dan bagaimana perisai kuno itu masih utuh? Kekuatan sihir macam apa yang dibutuhkan untuk menghancurkannya? Bukankah Tuhan makhluk yang paling kuat di dunia ini? Mungkinkah ada keberadaan yang jauh melampaui Tuhan? Perisai kuno misterius menunjukkan Chen Nan area yang sulit untuk dicari, ia banyak berpikir dan banyak berpikir. Akhirnya, dari beberapa tentara sihir, dia memikirkan bayangan hitam yang muncul di belakangnya ketika Xuan Gong berlari. Benarkah ada orang seperti itu di dunia nyata? Apakah orang ini seperti perisai kuno yang misterius, meninggalkan pecahan di dunia ini? Apa signifikansi nyata membawa tentara sihir dan bayangan ke sisinya? Kipas, semuanya kipas. Sejak kebangkitan makam kuno dewa-dewa kuno, semua yang dia alami berkabut, sepertinya ada sepasang tangan besar yang tak terlihat di dunia bawah, menariknya ke arah yang telah ditentukan sebelumnya. Dia tidak tahu bidang apa yang ada di depannya pada akhirnya, dan dia tidak tahan pada hari kebenaran itu diketahui. Sepanjang zaman kuno dan modern, melintasi timur dan barat, hingga alam dewa abadi, turun ke dunia bawah, semuanya terjerat dengan dan melilitnya. Dia sangat marah, dia punya perasaan bahwa seseorang mengendalikan segalanya, dia hidup dalam situasi yang ditetapkan orang lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih kuat, dan lebih kuat. Suatu hari, secara paksa menerobos set ini. Nalan Ruoshui sangat mencintai lembah naga Zijin Shenlong, dengan bantuan Chen Nan dan Rapier Dragon, ia memindahkan tempat tinggalnya ke sini dengan sangat cepat, baginya, dunia kecil ini benar-benar tanah yang murni baginya, dan ada harta yang tak ada habisnya. Tanah suci, fragmen misterius dari perisai kuno sangat merangsang Chen Nan. Dia mulai menjelajahi dunianya dengan penuh antusiasme, berharap untuk memulihkan vitalitasnya sesegera mungkin. Dia sekarang membutuhkan kekuatan yang kuat untuk perlahan mengubah jalur hidupnya. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Setelah guntur psikedelik dan kilat meledak, Ki abadi, roh yang terkandung dalam Lincao Xianzi, meresapi seluruh lembah naga, dan berada di tanah suci ini, bahkan jika tidak ada mereka yang berlatih kultivasi juga akan segar dan nyaman, apalagi mereka yang mengolah seni bela diri seperti Chen Nan. Chen Nan duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh rumput naga, semburan aura, dan memasuki tubuhnya melalui kulitnya, tapi ini bukan apa yang diserapnya secara aktif, tetapi dunia batinnya berjalan, menyerap aura dunia luar. Chen Nan seperti pengamat, menenggelamkan kesadarannya ke dunia kecil itu, mencari jalan untuk pertukaran kekuatan antara dunia luar dan dalam. Ini adalah proses yang sangat membosankan. Dunia luar ada di dunia kecil ini sebentar, seolah-olah suatu hari begitu lama, Chen Nan merasa bahwa ia menjadi fosil yang tak tergoyahkan di dunia kecil ini. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu, Chen Nan telah duduk tak bergerak di pusat Dragon Valley selama 3 hari. Itu juga pagi yang cerah, aura mengalir di lembah naga, kicauan burung, pemandangan yang harmonis dan menawan. Nalan Ruoshui mendorong membuka pintu rumah bambu, dan menemukan postur Chen Nan tidak berubah. Masih duduk di sana, dia agak khawatir, tetapi dia juga seorang kultivator, mengetahui bahwa dalam kasus ini dia tidak bisa maju untuk mengganggu, hanya diam-diam menunggu praktisi mengumpulkan kekuatan mereka sendiri.
Naga bajingan terbang kembali mabuk dan melihat Chen Nan belum bangun, terjun ke lubang harta karun dan tertidur. Orang ini tidak ingat menjarah beberapa restoran di luar dalam beberapa hari terakhir. Ketika matahari berangsur-angsur terbit, Nalan Ruoshui duduk dengan tenang di kursi rotan di depan rumah bambu dan mengamati Chen Nan. Sampai jumpa lagi, sudah setahun, dia masih terlihat seperti itu, tetapi ada beberapa perubahan dalam temperamen, pembunuhan yang lebih ganas, sedikit kurang sederhana. Nalan Ruoshui ingat masa lalu, dia kehilangan akal untuk sementara waktu, memikirkan Chen Nan dengan pisau di tangannya, bilahnya menunjuk langsung ke Kaisar Chu, dan menyelamatkannya dari pernikahan. Hanya saja ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam 1 tahun, dan hatinya berdenyut sesekali, tetapi dia menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari farmakologi dengan tenang, dia merasa bahwa itu adalah semacam kebahagiaan untuk menghabiskan hidup ini sendirian. Namun, dia tidak berharap bahwa dia akan bersatu kembali dengan Chen Nan lagi. Meskipun dia tenang di depan Chen Nan, dia agak bingung dan jauh di dalam hatinya karena dia tahu bahwa Chen Nan akan pergi dalam waktu dekat. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, mereka tampaknya milik orang-orang di dua dunia. Pada siang hari, aura yang kaya di Longgu tiba-tiba melonjak dan berkumpul jauh dari Chen Nan dari segala arah. Aura, membentuk angin puyuh kecil, terus berputar di sekitar Chen Nan, melalui kulitnya, dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Nalan Ruoshui sedikit terkejut, tetapi dia tidak berseru. Dia percaya Chen Nanding akan aman dan sehat. Saya tidak tahu kapan dia secara bertahap percaya bahwa Chen Nan harus berhasil dalam semua yang dia lakukan. Pada saat ini, Chen Nan, kesadaran masih terbenam di dunianya sendiri yang kecil, tetapi sekarang dunia ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Aura tak berujung terus mengalir, membuat zona kacau ruang ini terus-menerus rusak, seluruh ruang berada diperluas dan perbesar perlahan. Tanah pasir kuning panjang secara bertahap menjadi tanah. Meskipun masih kacau, tidak ada langit biru, tetapi tanah dari dunia kecil telah terbentuk. Pada akhirnya, ruang berukuran sekitar 10 kaki secara bertahap stabil, dan bumi juga telah stabil. Ini sangat penting bagi seseorang yang mengolah dunia batin. Pembukaan bumi telah berhasil dilakukan hampir sepanjang waktu, dan fondasinya telah diletakkan. Itu tergantung pada bagaimana kultivator berkembang di masa depan. Kesadaran Chen Nan berubah menjadi sosok, berdiri di dunia batin ini yang ia kultivasi. Dia sangat bersemangat, melihat dunia kecil ini tumbuh, seperti melihat anak-anaknya tumbuh perlahan. Sukacita itu melampaui kata-kata. Dia akhirnya menemukan lorong yang menghubungkan dunia dengan dunia luar, retak semula yang kacau kini telah diserang menjadi jalan keluar. Chen Nan mencoba menyentuh lorong dengan kesadarannya, dan, bang, meledak dalam kekacauan dan dengan cepat memblokir pintu keluar. Dia terkejut dan berusaha untuk menjernihkannya. Setelah banyak usaha, dia secara bertahap menghubungkan pintu keluar yang tertutup. Melalui pintu keluar ini, Chen Nan melihat pemandangan di luar. Dia melihat bunga dan tanaman di lembah naga. Di kejauhan, Nalan Ruoshui terkejut, dan dia melihat bahwa dari jari tengah Chen Nan, ruang itu perlahan-lahan pecah, dan sebuah lubang di ruang muncul di samping Chen Nan. Lubang itu perlahan semakin besar, dan akhirnya Chen Nan menjadi miliknya. Tubuh terbungkus. Ah, tidak. Nalan Ruoshui berseru, bergegas ke arahnya dengan cepat. Naga bajingan yang tidur di gua kuno juga terbangun dan bergegas keluar. Ketika satu orang dan satu naga bergegas ke depan gua ruang angkasa besar tiba-tiba ditutup, dan Chen Nan menghilang tanpa apa-apa, tanpa meninggalkan apapun di tempatnya. Naran Ruoxi hampir pingsan, Zijin Shenlong terus menari di sekitar ruang ini, menghibur. Nanlan, jangan khawatir, saya merasa ruang ini aneh. Chen Nan seharusnya tidak memiliki masalah meluncur. Dia telah berhasil memasuki ruangnya sendiri. Langit dan bumi, setelah beberapa saat, pintu ruang akan terbuka dan akan keluar. Petik 2. Pada saat ini, Chen Nan benar-benar memasuki dunia batinnya, dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dalam ruang setinggi 10 kaki ini, Chen Nan mengulurkan tangannya dan berteriak pada kekacauan tak berujung di atas kepalanya, saya harus membuat dunia ini tidak ada habisnya. Petik 2. Ketika tubuhnya masuk, energi hidupnya kembali ke tubuh. Sekarang dia penuh vitalitas dan terasa sangat kuat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bertarung melawan saingan seperti Isten Changming dan Li Ruolan. Chen Nan tahu bahwa dia sudah memiliki satu kaki ke bidang Orde ke-6, dan kaki lainnya hanya ada di tikungan. Sekarang latihan kultivasinya berada di antara puncak Orde ke-5 dan junior tingkat ke-6. Ini adalah area latihan yang tidak jelas. Dari master tingkat ke-5 ke zona buffer induk tingkat 6. Aku ingin menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Chen Nan berdiri di antara dunia dan dunia batin. Melihat 10 kaki ruang, dia merasa seperti seluruh dunia ada di telapak tanganku. Kesadarannya telah ada di dunia kecil ini sejak lama, akrab dengan setiap sudut di sini, dan sekarang ia dapat dengan terampil membuka atau menutup dunia kecil ini. Chen Nan memutuskan untuk membuka dunia kecil ini, membiarkan roh-roh dunia mengalir terus-menerus, untuk mengorbankan dunia kecil ini dan membuatnya berkembang tanpa batas. Ketika dunia batin Chen Nan dan dunia luar membuka saluran itu lagi, di bawah kendalinya yang disengaja, Xiao Tian dimulai dengan gila menyerap esensi dari dunia luar, dan roh yang tak berujung melonjak ke dalamnya. Nalan Ruoshui dan Roof Dragon di lembah naga benar-benar ketakutan, sebuah lubang di ruang di atas langit dibuka, dan roh surga dan bumi yang tak berujung dengan cepat mengembun di sana, membentuk badai aura. Zijin Shenlong berteriak dengan buruk, berteriak ke langit, apakah kamu tidak ingin mengubah lembah naga menjadi gurun?
Chen Nan samar-samar mendengar teriakan Zijin Shenlong, dan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, di bawah kendali Nei Tiandi, dia tidak tahu berapa kali dia lebih ganas daripada ketika dia menyerap aura. Tidak hanya esensi langit dan bumi yang terus-menerus terhirup, tetapi juga esensi tanaman dan pohon telah dijarah secara gila-gilaan. Dia mengendalikan dunia batinnya dan perlahan-lahan melayang ke kedalaman pegunungan ini, jauh dari Dragon Valley. Meskipun demikian, Zijin Shenlong dengan cepat meletakkan beberapa formasi kecil di sekitar lembah naga untuk mencegah aura lembah naga dari bocor. Chen Nan dipenuhi dengan emosi. Dunia batin dan bumi benar-benar menakjubkan. Mengambil kultivasinya saat ini sebagai contoh, ia tidak bisa terbang di udara, tetapi setelah melatih dunianya sendiri, itu benar-benar berbeda. Jika terbang, apakah dia bisa terbang atau tidak di udara adalah hal yang sangat penting bagi seorang pejuang. Chen Nan sekarang 100 kali lebih percaya diri dan tidak merasa takut pada kultivator manapun yang levelnya sama. Pada saat ini, Chen Nan berada ratusan mil jauhnya dari lembah naga. Dia mulai bersantai dan mengendalikan dunia batin untuk menyerap esensi dunia. Gunung ini segera muncul lanskap yang aneh, surga yang tak berujung dan esensi bumi, esensi vegetasi, berkumpul menjadi badai aura, bergelombang ke arah langit, berbagai dedaunan hijau pegunungan, perlahan-lahan kehilangan kilau, beberapa bunga dan tanaman halus bahkan sudah mulai layu. Chen Nan berdiri di dunia batin dan tidak ada apapun di dalam hatinya. Pada saat ini pikirannya sepertinya menyatu dengan dunia batin dan tidak ada waktu untuk berubah. Menjadi dunia. Dengan berlalunya waktu, Qi semakin banyak mengalir ke dunia batin, dan zona kacau tak berujung mulai runtuh lagi, dan ruang perlahan-lahan meluas dan terbuka. Pikiran Chen Nan benar-benar tenggelam dalam dunianya yang kecil, dan dia tidak bangun sampai tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Dia sangat terkejut, dan bagian yang menyakitkan adalah di mana busur Hou Yi segel itu, dan seluruh tubuhnya terpancar dengan lampu hijau. Tiba-tiba, ada ledakan keras, dan dunia batin tampaknya rusak. Sekelompok lampu hijau zamrud naik dari punggung Chen Nan, dan kemudian cahaya itu dengan cepat mengembang dan menguatkan. Sebuah pohon ilahi diukir dari jasper, yang setinggi seseorang, muncul di udara dunia kecil, bersinar dengan cahaya ilahi yang mempesona. Meskipun pohon ilahi tidak tinggi, itu mengungkapkan perubahan zaman kuno, batang tua, kikuk dan kuat, terjalin, seperti naga, daun hijau-hijau dan berkilau, hijau dan lezat. Boom! Pohon dewa terbang turun dari udara, semua rimpang tenggelam ke dalam lapisan tanah dalam sekejap, dan seluruh dunia bergetar keras untuk sementara waktu. Pohon dewa bercahaya, hijau dan ilahi memancarkan aura yang tak ada habisnya. Dunia kecil Chen Nan telah menjadi hidup karena penampilannya. Lapisan tanah kosong sekitar selusin kaki telah muncul. Sentuhan hijau. Chen Nan penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bergumam. Legenda, tubuh busur Hou Yi adalah akar spiritual yang diciptakan ketika dunia dibuka. Sekarang, sebenarnya berakar di dunia batin saya, bisakah dikatakan akankah itu pohon Tuhan lokal duniaku yang kecil? Petik 2. La la la. Cabang-cabang yang berkilauan dan dedaunan cahaya ilahi bergetar lembut, memancarkan cahaya hijau. Setelah sinar ini menyinari tanah, tunas rumput yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengalir keluar dari lapisan tanah, dan segera tanah kuning, yang panjangnya puluhan kaki, telah menjadi sepotong rumput harum, aroma rumput dan tanah bercampur, mengambang di udara, menegaskan bahwa halaman ini nyata. Ini, Chen Nan sangat senang. Momen singkat, dunia kosong, sekarang penuh dengan kehidupan. La la la. Pohon dewa bergetar lagi, tetapi kali ini alih-alih menyinari cahaya ilahi keluar, ia mulai menyerap esensi langit dan bumi dengan liar, dan semua roh yang telah mengalir dari luar semua berkumpul ke arahnya. Meskipun pohon dewa Cuibi tidak terlalu tinggi, tampaknya seperti gua tak berdasar. Roh dunia dan dunia terus-menerus diserap olehnya. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu sejak pohon dewa dan dunia kecil tampaknya telah mencapai kondisi keseimbangan tertentu. Roh-roh surga dan bumi yang telah dituangkan dari dunia luar tidak hanya diserap oleh pohon dewa, tetapi juga didistribusikan secara merata di dunia kecil ini. Chen Nan secara tidak sengaja datang ke lorong antara dunia batin dan dunia luar, dan melihat keluar, tiba-tiba terkejut. Gunung hijau asli sekarang berwarna keemasan, seolah-olah akhir musim gugur akan datang, gunung tak berujung tidak lagi sedikit hijau. Ini, benar-benar berdosa. Tentu saja Chen Nan tahu apa alasannya. Langit dan bumi bagian dalam sebenarnya menyerap esensi tanaman dan pohon di sini, yang membuatnya sedikit tidak nyaman, ia bergegas ke Longgu. Untungnya, setelah berjalan lebih dari 10 mil, pemandangan hijau berangsur-angsur meningkat, dan lembah naga tidak bermasalah selama puluhan mil. Ketika Chen Nan berjalan keluar dari langit bagian dalam dan muncul di lembah naga, Nalan Ruoshui berlari panik, dokter kecantikan yang tenang dan tenang pada hari kerja sedikit kuyuh, ketika dia melihat Chen Nan kembali dengan selamat, dia terkejut dan bahagia suara, Chen Nan, apakah kamu baik-baik saja selama setengah bulan? Khawatir kamu, aku baik-baik saja. Nalan Ruoshui tampaknya menyadari bahwa dia sedang tidak berada di tempat dan segera menyesuaikan emosinya, dengan cepat menjadi tenang. Kamu bilang aku sudah di sini selama setengah bulan. Chen Nan bingung. Ya, kamu sudah menghilang selama lebih dari setengah bulan, dan kamu belum makan atau minum selama hampir 20 hari, kata Nalan Ruoxi dengan khawatir. Chen Nan merasakan bahwa di dunia batin, dia jelas telah melewati beberapa hari kungfu, dan dia merasa kagum ketika mendengar kata-kata Nalan Ruoshui. Apakah itu berarti bahwa ketika pikiran dan dunia batin Anda dipersatukan, Anda tidak merasakan berlalunya waktu?
Ini, tidak heran vegetasi di puncak yang tak terhitung jumlahnya telah layu, dan dunia batin telah diserap di daerah itu selama setengah bulan. Atas permintaan Nalan Ruoshui, Chen Nan membawanya ke langit dan bumi bagian dalam. Nalan Ruoshui sangat terkejut. Tubuh setiap orang memiliki langit dan bumi bagian dalam, tetapi hanya perlu dikembangkan dan dikorbankan. Hanya beberapa praktisi hanya untuk mencapainya, dia merasa sedikit tidak terbayangkan. Chen Nan, bisakah kamu menanam ramuan di dunia ini? Chen Nan merasa bahwa Nalan Ruoshui berarti sesuatu, dan kata-kata yang dia ucapkan ketika dia diminta oleh Dragon Dance untuk memiliki pekerjaan yang sama dengan lagu itu. Gadis-gadis itu kadang-kadang benar-benar pintar, dan mereka dapat dengan cerdik mengeluarkan kalimat. Mengekspresikan makna spesifik tertentu. Jika Ruoshui, aku tidak bisa menanam herbal di dunia batin ini, aku perlu menggunakannya untuk bertarung. Segala sesuatu di dalam, termasuk aku, mungkin tidak dijamin. Tapi kamu bisa yakin bahwa selama aku hidup, aku akan meletakkan ini di dalam langit dan bumi berkorban hingga tak terbatas di dunia ini. Saya akan membuka tanah murni untuk Anda. Petik 2. Zijin Shenlong mabuk terbang dari lubang di ruang angkasa. Bajingan tua itu menyipitkan matanya, dan berkata dengan samar, apa yang kalian lakukan? Keduanya tidak mengatakan apa-apa, dan menatap Zijin Shenlong dengan sangat terkejut. Deadloah, apakah kamu naga, atau roh kura-kura? Kamu bajingan, apakah kamu berani memarahiku? Zijin Shenlong mabuk dan pusing. Lihat siapa dirimu, di mana kamu menemukan cangkang kura-kura raksasa itu. Chen Nan memandang Zijin Shenlong dengan curiga. Dia merasa bahwa bajingan tua itu memiliki penampilan yang aneh, kecuali kepala dan ekornya, dan keempat lengan naga terbuka, tubuh naga tengah itu berada dalam cangkang kura-kura besar. Melihat Nalan Ruoshui juga memandangnya dengan aneh, Zijin Shenlong melihat ke bawah dengan curiga, dan kemudian ratapan keluar segera, hantu. Hantu, ini menarik dan menghancurkan cangkang kura-kura dengan kuat, mencoba melepaskan tubuh naganya. Akibatnya, kekuatan naga yang kuat sulit untuk merusak cangkang kura-kura. Itu memberikan kekuatan magis dan mengecilkan tubuh. Akibatnya, cangkang kura-kura juga menyusut, mengikuti bayangan itu. Oh, sial, ibu nagaku, jangan menakuti aku. Zijin Shenlong berteriak kaget. Brengsek, ada hantu di dunia ini, Paman Long tidak bisa tinggal di sini lagi. Zijin Shenlong panik dan terbang keluar. Chen Nan berpikir dalam-dalam, Nalan Ruoshui sangat tenang, dia terbiasa dengan kejang naga ini. Aduh, anak sialan, kamu sangat marah pada paman naga kamu berani menggoda naga ini. Zijin melesat ke kepala naga besar, berkata, tidak ada apa-apa di luar, kamu pasti bodoh. Naga bajingan itu terbang lagi dan berkata, paman naga tahu bahwa kamu telah mengubah tipuannya, jadi aku tidak takut. Chen Nan dan Nalan Ruoshui memandanginya dengan aneh, dan diam-diam menunjuk ke tubuhnya. Oh, ini menakutkan naga, bagaimana cangkang kura-kura bangkit lagi, kali ini aku menatap bocah keparat itu, aku tidak menemukannya sedang berakting, ibuku naga, jangan menakuti aku. Cangkang kura-kura yang besar dipasang di Zijin Shenlong, membuatnya terlihat sangat lucu. Melihat Zijin Shenlong terbang lagi, Chen Nan tertawa, loah, tidakkah kamu mengerti sekarang, biarkan aku memberitahumu. Cukup yakin itu kamu, ada apa? Zijin Shenlong bertanya pada iblis. Kamu harus tahu harta Haoyibo yang telah mengalir dari zaman kuno hingga saat ini, tetapi apakah kamu tahu bahwa Haoyibo adalah pengorbanan akar spiritual yang dibuat antara langit dan bumi? Sepertinya sudah terdengar. Kamu lihat apa itu? Chen Nan mengarahkan jarinya ke pohon dewa di langit dan bumi. Apakah kamu akan memberitahuku, itu adalah tubuh Hou Yigong? Bukankah itu disegel di punggungmu? Zijin Shenlong curiga. Chen Nan menghela nafas, aku tidak tahu dengan jelas, mungkin ini dunia batinku, jangan mengikuti aturan dunia luar, mungkin kekuatan segel tidak bekerja di dunia kecilku. Dia tersenyum pada Zijin Shenlong, Dao, sekarang kamu mengerti seperti apa cangkang kura-kura itu. Aku mengandalkan, armor basalt legendaris sebenarnya terbuat dari cangkang kura-kura. Harta apa yang ada di dunia budidaya dari zaman kuno hingga sekarang? Zijin Shenlong merasa malu dan terkenal. Xuan Wujia, ternyata adalah sepasang kulit kura-kura, dan menjerit karena marah. Tidak hanya cangkang kura-kura yang begitu sederhana, saya merasa kehidupan melekat pada Anda. Chen Nan dengan hati-hati melihat cangkang kura-kura besar, berkata, hanya di tempat yang begitu istimewa, baju besi Xuan Wu yang disegel akan mengungkapkan ontologi, tetapi belum merupakan badan aslinya. Petik 2. Aku dekat, nak, jangan menakuti aku. Zijin Shenlong berkibar sebentar, memukul cangkang kura-kura besar dengan keras, berusaha menyingkirkannya. Biarkan aku datang. Chen Nan mengangkat tangannya, pohon dewa di kejauhan tiba-tiba berhenti dari tanah, seluruh dunia bergolak, dan pohon dewa dengan cepat berubah menjadi busur dewa gelap. Ujung jari Chen Nan menembakkan seberkas energi, siap menggunakannya sebagai bulu panah. Kamu gila, nak, berhentilah sekarang, jangan arahkan busur dahsyat itu ke arahku. Zijin Shenlong senang sejenak, dia tahu kengerian Hou Yi membungkuk dalam-dalam. Tenang, aku hanya akan menembak Xuan Wujia. Chen Nan belum menarik tali busur, hanya kata-kata yang jatuh, dan cangkang kura-kura besar di Zijin Shenlong segera meledak dengan cahaya virus. Dengan bang, cangkang virus terbang menjauh dari tubuh naga bajingan itu. Bang itu mengenai zona kacau di kejauhan. Zijin Shenlong tercengang, dan kemudian melolong, oh, aku membawa kura-kura besar, aku marah pada naga. Nalan Ruoshui juga tercengang, melihat kekacauan yang tak terbayangkan.
Di kejauhan, seekor kura-kura setinggi bukit berbaring diam-diam, dan yang lebih besar menakutkan. Aku tahu akan seperti ini, Chen Nan menggoda dan tertawa. Oh, ini adalah tubuh Suan Wujia. Oh, aku marah pada naga. Paman naga membawa kura-kura besar dan telah puas selama ribuan tahun. Jika kamu tidak bisa mengatakan itu, apa yang salah dengan kura-kura? Baju besi basaltik yang dibuat dengan pengorbanan memiliki perlindungan terkuat di langit dan tanah. Jika kamu tidak menginginkannya, berikan kepadaku. Aku sudah memiliki pohon Dewa Dingdi di sini, biarkan itu diperlakukan sebagai Dewa Ding Hai Turtle. Petik 2. Kura-kura basal, seperti bukit, tampaknya mengerti kata-kata Chen Nan, dan perlahan-lahan bergerak ke atas, bergegas menuju kekacauan. Ledakan, langit bergetar, seluruh dunia kecil bergetar hebat, zona kacau terus-menerus terfragmentasi, dan kura-kura basal benar-benar membuka ruang. Saya mengandalkan, kura-kura tua ini benar-benar taat. Apakah Anda benar-benar ingin membuat laut? Zijin Shenlong berpikir sejenak, berkata, setelah kekuatan saya sepenuhnya pulih, saya akan memberikan kura-kura tua ini kepada Anda. Sekarang tidak cukup baik, jangan sampai suatu hari bertemu dengan naga sesat dari barat dan kehilangan kehidupan lamaku. Petik 2. Boom. Kura-kura Suanwu melakukan banyak upaya untuk memperoleh kembali, dan kemudian berbaring di tanah tanpa bergerak, dengan ruang yang baru diperluas lebih dari 10 kaki, langit dan bumi Chenan sudah mencapai hampir 100 kaki. Chen Nan melempar busur Hou Yi ke udara, dan cahaya ilahi yang menyilaukan terus berkedip, busur Hou Yi berubah menjadi pohon dewa lagi, dan kemudian mengakar di lapisan tanah dalam gemuruh. Pohon dewa bergetar lembut, daun hijau menetes melalui daun memberi lampu hijau, ruang kecil yang direklamasi oleh penyu basalt, pasir kuning dengan cepat berubah menjadi tanah, dan kemudian berubah menjadi hijau padang rumput. Ini benar-benar pohon dewa lokal. Zijin Shenlong berkata dengan takjub. Nalan Ruoshui juga merasa sangat terkejut. Chenan sepertinya teringat sesuatu yang tiba-tiba, dan berkata, Loah, kamu pergi dan dapatkan sepotong perisai kuno yang rusak. Zijin Shenlong bertanya dengan takjub, maksudmu tameng misterius yang rusak itu juga? Oh, terlalu bersemangat naga itu, aku akan melihat apa itu. Rugged Dragon dengan cepat bergegas keluar, tetapi itu kembali dalam beberapa saat, tetapi hanya berlari ke dunia batin Chenan dan jatuh lurus ke bawah. Oh, apakah aku memegang gunung? Setelah jatuh ke tanah, Zijin Shenlong menemukan bahwa pecahan perisai kuno dicakarnya dengan cepat menjadi lebih berat dan lebih besar. Ledakan. Setengah dari gunung batu muncul di dunia batin ini. Karena gunung batu itu terlalu tinggi, tiba-tiba terjepit ke dalam kekacauan, hanya menyisakan sudut di luar. Gunung yang rusak berselang-seling oleh retakan besar, seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Secara umum, tetapi gunung batu setengah berdinding yang rusak mengungkapkan cahaya ilahi. Nalan Ruoshui berseru dalam diam, dan apa yang dilihatnya hari ini berdampak besar padanya, yang tampak seperti dunia yang aneh baginya. Chen Nan dan Rufian Dragon sama-sama tercengang, mereka tidak menyangka bahwa perisai kuno yang rusak sebenarnya adalah harta yang sebanding dengan Hui Bo dan Suan Wujia. Tubuhnya berubah menjadi gunung dewa, yang sekarang ada di sini. Itu hanya bagian dari Sensan. Sampai dia meninggalkan dunia batin Chenan, ekspresi Nalan Ruoshui agak kesurupan, dia merasa bahwa dia benar-benar tampak seperti orang dari dua dunia dengan Chenan. Rufian Dragon dan Chenan juga agak terganggu, dan beberapa fakta mengerikan ada di depan mereka. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada beberapa harta misterius, tidak peduli apakah mereka telah direkam oleh orang-orang, tetapi selalu ada legenda bahwa mereka memang kehadiran. Namun, perisai kuno yang rusak tidak pernah muncul dalam legenda, tetapi sekarang tampaknya itu adalah permata dengan tingkat yang sama dengan Hui Bo dan Suan Wujia, tetapi dihancurkan oleh orang-orang di masa lalu yang jauh. Di era yang lebih jauh, itu harus menjadi hal suci yang terkenal. Di masa-masa yang tidak diketahui itu, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi hal-hal buruk, pecahan-pecahan perisai kuno yang tidak dapat dihancurkan oleh Dewa Utama, benar-benar tak terbayangkan ketika utuh, bagaimana kita dapat menghancurkannya, itu akan menjadi kekuatan macam apa. Chen Nan telah berkultivasi di Longgu selama hampir sebulan, sekarang setelah dunia batin dibuka, ia telah memasuki bidang kultivasi baru. Kura-kura basal membantunya memperluas dunia batin ke ukuran 100 kaki persegi, dan Hui Sensu membantunya mengambil bagian ini. Bumi menjadi hidup, menggunakan dua benda suci untuk membuka dunia batin, hasil yang dicapai sangat besar, jika dipelajari oleh praktisi lain di bidang ini, itu pasti akan terkejut dan sangat iri. Dapat dikatakan bahwa tanpa dua benda suci ini, Chen Nan tidak akan pernah bisa memperbaiki dunianya yang kecil ke skala ini dalam waktu yang singkat. Nalan Ruoshui tahu bahwa Chen Nan akan pergi dari sini cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat, dalam bulan yang singkat, dia merasa bahwa suasana hatinya telah banyak berubah. Pahit. Namun, dokter kecantikan berusaha mempertahankan warna tenangnya, dan dia diam-diam melambaikan tangannya pada seseorang dan seekor naga di langit. Jika Ruoshui, jika aku hidup di masa depan, aku pasti akan datang untuk melihatmu, dan aku akan membuka tanah murni untukmu di dunia batin. Awau raungan. Seekor naga besar meraung melewati pegunungan, dan Zijin Shenlong membawa Chenan pergi. Nalan Ruoshui menatap diam-diam ke langit yang jauh, dan mendesah pelan setelah waktu yang lama, haruskah aku mempelajari beberapa teknik umur panjang? Chen Nan sedikit bosan, dia tahu hati Nalan Ruoshui, tapi dia tidak bisa melupakan Yusin 10.000 tahun yang lalu, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.
Apalagi dengan kemunculan Xiao Chengxi, penampilan mayat Yuxin, dia selalu merasa bahwa Yuxin yang asli seharusnya tidak sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Dia percaya bahwa suatu hari pesta gadis itu akan memikatnya. Muncul lagi di depannya. Nalan Ruoshui menjaga lembah kosong sendirian, tarian naga melupakan sungai dan danau. Chen Nan memikirkan ini dan sangat marah. Jika Yuxin tidak akan memaafkan aku, teriak Chen Nan ke surga, Yuxin, kembali. Dan, sial, aku tahu apa yang kamu pikirkan, apakah ini tidak mudah? Mawar hitam, mawar putih, mawar merah, semua mawar, semua, jangan menyerah, semua ditanam dalam pot di sini, pot dibuat besar, dan Anda dapat terus menanam mawar di masa depan. Wow, haha, ide bagus. Oh, petik 2. Menjawab itu adalah penangkap naga Chen Nan, telapak cahaya emas menamparkan keras kepalanya. Bocah laki-laki, paman naga, ini adalah kata-kata batu giok emas, jangan biarkan mawar menjadi sedih dan ekstasi. Naga Ripple mengajar dengan nada filsuf, orang bijak pernah berkata, Tian Xingjian, pria yang memperbaiki diri tetapi bukan perbaikan diri, pria itu erotis tetapi tidak bermoral. Pria itu ingin mencintai, gajah tidak terlihat, cinta diam, mawar layu, pria bertanggung jawab, membungkuk kepada orang mati, dan sekarat. Petik 2. Mendengarkan kata-kata berantakan ini, wajah Chen Nan lebih ungu dan lebih gelap daripada wajah naganya. Zijin God Dragon tertawa dan berkata, wow haha. Paman naga adalah seorang jenius. Tidak ada gunanya bagimu untuk cemburu. Oh, petik 2. Chen Nan sekarang sedikit kesal dan hanya ingin memotong orang, tetapi masih ada 1 bulan tersisa dalam pertempuran Kaisar Li, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan lawannya. Dia ingat raja leluhur dari faksi mayat. Dia bertanya-tanya apakah dia telah bergegas keluar dari alam mendalam Dujia dan apakah dia masih hidup di dunia ini. Dia benar-benar ingin tahu hasil perang di alam mendalam Dujia pada hari itu. Loah, ayo, kita pergi ke Gunung Fengdu. Zijin Shenlong jilingling bergidik, dan dia langsung menebak pikiran Chen Nan, mengguncang keran besar, dan berkata, jangan pergi, hantu tua yang bergemuruh dan bergemuruh hari itu tidak begitu mudah untuk mati, saya tidak ingin mengikutinya memenuhi. Petik 2. Harus pergi, aku ingin memahami situasi spesifik untuk melihat apakah dia masih hidup. Jika dia masih hidup, seberapa parah dia terluka, sehingga dapat menyimpulkan kekuatan monster tua di Dujia Suanji. Melihat Chen Nan bersikeras, Zijin Shenlong menyentuh baju besi basaltik dengan warna yang sama dengan baju besi skalanya dengan cakar naga, dan melolong, kura-kura tua, kau harus melindungi aku. Gunung Fengdu terletak di barat daya negara Chu, ribuan mil jauhnya dari negara Jin, tetapi pada kecepatan abnormal Zijin Shenlong, jarak yang begitu jauh tidak ada artinya. Gunung tak berujung Gunung Fengdu dapat dikatakan sebagai tempat paling makmur di daratan, dan gunung hantu yang terkenal. Bahkan di siang hari, seluruh pegunungan tampak suram, dan ada hantu tak berujung. Pada malam hari, itu lebih seperti neraka, gunung-gunung dipenuhi hantu dan api, dan roh-roh kematian melayang. Ketika benua peri dan benua magis terhubung bersama, perang yang tak terhitung jumlahnya terjadi antara timur dan barat. Setelah lebih dari 1000 tahun pertempuran, lebih dari 10 juta tentara dan tentara yang tewas dalam pertempuran dimakamkan di Gunung Fengdu, menjadikannya tempat paling mengerikan di seluruh daratan. Di sembarang tempat di gunung, menggali sedalam setengah meter akan menggali tulang manusia. Kapanpun hari hujan, akan ada tulang sensen putih yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari gunung. Warga yang tinggal di luar Gunung Fengdu telah lama terbiasa melihat wabah neraka, dan mereka tidak aneh. Menghadapi kabut gelap, bukit hantu di bawah, Zijin Shenlong merasa kedinginan, dan enggan untuk turun. Duanmu memberitahuku bahwa koordinat Suanji dari sekolah mayat berada di puncak. Ketujuh di antara pegunungan Fengdu. Loah datang dan melihat. Meskipun Zijin Shenlong sombong dan sombong pada hari-hari biasa, Zijin Shenlong telah menjadi berhati-hati sekarang. Tubuh naganya telah menyusut hingga lebih dari 3 kaki, membawa Chen Nan melalui Gunung Fengdu untuk mencari puncak tertinggi ketujuh. Awan gelap ini menekan bagian atas, dan daerah hantu itu sangat luas. Meskipun Zijin Shenlong sangat cepat, ia hanya menempuh kurang dari setengah jam. Itu harusnya puncak. Chen Nan menunjuk ke jalan gunung di depannya dengan awan pita. Puncak hantu ketujuh yang legendaris, meraung-raung. Sungguh menakutkan melihat hutan, itu benar-benar membuat hati naga bergetar. Zijin Shenlong membawa Chen Nan dengan sangat enggan dan menyelinap lewat dengan hati-hati. Chen Nan menghibur, tenang, jika Anda benar-benar bertemu hantu tua, maka saya akan membuka dunia batin, dan Anda dan saya akan benar-benar tertutup setelah bersembunyi, sehingga dia tidak akan menemukan jejak. Dan, jangan terlalu sombong. Kultivasi Anda terbatas, dan para kultivator Anda dengan lebih banyak keterampilan dapat dengan tajam menangkap lokasi dunia batin Anda, dan orang-orang mengerikan ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekosongan. Tidak apa-apa, Anda juga telah melihat bahwa hantu tua itu tidak responsif, dan belum sepenuhnya terbangun, dan kesadaran rohaninya tidak begitu tajam. Hanya untuk mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa ia benar-benar dapat merasakan keberadaan dunia batin dan dunia. Saya tidak percaya bahwa dia bisa masuk di bawah perlindungan relik. Petik 2. Di atas puncak hantu ketujuh, ada tulang di mana-mana, di pusat puncak adalah istana yang terbuat dari tulang putih, pintu gelap-gelap-gelap, dan ada hantu meraung di dalam. Ini pasti koordinat langit dan bumi di sekolah mayat. Melalui pintu masuk lubang hitam, diperkirakan itu adalah sarang tua raja leluhur. Oh, hei X,
hantu tua yang bergemuruh hari itu, tempat dia tinggal benar-benar membuat naga itu berbulu. Satu orang dan satu naga memasuki aula tulang putih setelah melewati lorong yang suram, cahaya kekacauan muncul sekaligus, dan ini benar-benar pintu masuk Suanji. Ketika Chenan dan Zijin Shenlong dengan hati-hati memasuki Suanji dari sekolah mayat, mereka tiba-tiba terkejut, wajahnya gelap dan tidak ada jari yang dicapai, bau tengik tak tertahankan. Mereka berhenti di pintu keluar Suanji, tidak berani bertindak enteng, menutup napas, menyatukan semua napas luar, dan diam-diam menangkap bayangan Raja Leluhur. Tiba-tiba, awan hitam seperti tinta hitam surut seperti gelombang, dan secara bertahap menjadi jelas di alam mendalam. Namun, Chen Nan dan Zijin Shenlong menarik napas, dan tulang-tulang di kejauhan, seperti corong besar, menyerap gas hitam yang tak ada habisnya sekarang. Yang mengejutkan orang ini dan Yilong masih di belakang, ketika semua awan hitam menghilang, bayangan iblis yang tinggi muncul di Baik Feng. Roh jahat berkerudung berdiri di sana dengan tenang, dan bau tengik tak tertahankan menyebar dari sana, dan mata kosong itu berdebar. Tubuhnya ditutupi dengan sisik tulang yang besar, dan sisik tulang putih itu memancarkan udara dingin, tanpa daerah yang ditutupi dengan sisik tulang, ada air tubuh berwarna kuning, menjijikkan dan menakutkan. Panggilan. Raja Leluhur membuka mulutnya lebar-lebar, dan awan hitam tak berujung membengkak, dan seluruh Suanji ditutupi oleh kegelapan lagi. Chen Nan dan Zijin Shenlong hampir memuntahkan awan hitam semuanya adalah gas mayat alasan mengapa tempat ini tiba-tiba cerah dan gelap adalah karena Raja Leluhur memuntahkan suku bunga. Ketika gas mayat diserap oleh Raja Leluhur lagi, satu orang dan satu naga jelas melihat kali ini, ada beberapa lubang menakutkan di dada dan perutnya, tulang-tulang sensasional dan viscera yang sangat busuk terlihat jelas. Jelas ini adalah cedera serius yang menimpa Du Jiaxuan Realem, yang cukup untuk membuktikan Du Masters yang mengerikan. Pada saat yang sama, juga dapat dilihat bahwa tirani mayat lama menerobos Du Jiaxuan Realem dan melarikan diri, dan menutup saluran Suanji terakhir. Ketika gas mayat diselimuti di alam mendalam lagi, Chen Nan dan Roof Dragon diam-diam mundur. Begitu dia berjalan keluar dari aula tulang putih, orang ini meludahkan seekor naga. Oh, paman naga menjijikkan, aku sudah basah kuyup dengan gas mayat, aku mengandalkan itu. Tidak bagus, pergi. Ekspresi Chen Nan tiba-tiba berubah. Gelombang-gelombang yang berdetak kencang keluar dari White Bone Hall. Zijin Shenlong juga merasakan aroma raja mayat leluhur. Itu membawa Chen Nan ke langit, Chen Nan dengan cepat membuka dunia batin, dan satu orang dan satu naga menghilang dari udara tipis. Pada saat yang sama, Raja Mayat Leluhur, yang baunya tidak enak, keluar seperti kilat, dan bayangan sihir tinggi yang terpancar dari paruhnya tampak sangat menakutkan. Mengaum, Raja Leluhur menggelengkan kepalanya, menderu ke atas, dan gunung-gunung di dekatnya terguncang oleh getaran. Ledakan, Raja Leluhur mengulurkan cakar hantu-hantu, dan memotong ke arah gunung yang berdekatan, batu lurus menghantam langit, debu menutupi langit, dan puncak-puncak lahir dalam ledakan keras. Itu runtuh. Lalu dia naik ke langit, matanya bersinar dengan dua lampu merah darah, melirik ke sekeliling. Seperti kata Chen Nan, kemampuan Raja Leluhur untuk membangun dunia, tidak peduli di dunia biasa atau di berbagai dunia metafisik, jarang ditentang, tetapi responsnya saat ini masih sangat lambat, kesadaran spiritual belum sepenuhnya terbangun, dan sulit untuk merasakan Chen dunia batin selatan. Terakhir kali saya melarikan diri dengan luka berat di Du Jiaxuanji, hati Raja Leluhur ditekan dengan amarah, dan baru kemudian saya merasakan pengintai itu, tetapi sekarang saya tidak bisa mengetahuinya. Raungannya mengaum berulang kali, dan ia mulai melambaikan telapak tangannya dengan panik, memaksa. Mayat tak berujung melonjak hebat, seluruh gunung Fengdu gemetar, puluhan puncak hancur dan hancur dalam sekejap, asap di antara gunung-gunung, dan gemuruh terus keras. Raja Leluhur tidak bisa menunggu untuk menyerahkan seluruh gunung Fengdu. Dia dengan terburu-buru bergegas melewati gunung-gunung, memecah lebih dari 2 lusin puncak satu demi satu, dan kemudian dia menyerah dengan raungan hantu yang tidak mau dan kembali ke mayat-mayat. Suanji, Chen Nan dan Zijin Shenlong bersembunyi di dunia batin, dan setelah lebih dari 2 jam, mereka dengan hati-hati membuka dunia kecil. Ketika mereka melihat gunung di bawah puncak yang telah kehilangan puncaknya, mereka menghirup udara. Hantu tua ini perbaikannya sangat mengerikan. Dewa Zijin membawa Chen Nan terbang lebih dari 100 mil sebelum berani berteriak dengan keras, sial, akhirnya melarikan diri. Saya pikir hanya ada sedikit orang di dunia manusia yang dapat mengendalikan hantu tua yang mati ini. Aduh, sangat bau, mari temukan sungai untuk membasuh mayat. Petik 2. Perbatasan barat kerajaan Chu dekat dengan 100.000 gunung di wilayah tengah benua Tianyuan. Zijin Shenlong sering muncul di sini untuk jangka waktu tertentu, dan juga ditangkap di sini oleh para dewa kuno dan disegel di bawah tanah. Sebuah sungai besar mengalir melalui 100.000 gunung, dan Zijin Shenlong dengan cepat terbang ke sini bersama Chen Nan. Ketika naga bajingan itu melayang di langit, Chen Nan tiba-tiba menemukan bahwa ada perbedaan jarak. Dia mengingatkan, seseorang tampaknya terbang di barat. Luar biasa bahwa beberapa orang terbang bersama. Luar biasa, orang-orang yang melakukan ini. Tiba-tiba muncul, 4. Loah, cepatlah mendarat. Petik 2. Zijin Shenlong juga memperhatikan bahwa itu tidak menyebabkan banyak masalah di barat. Khawatir bahwa itu akan bertemu lawannya, seekor naga mengayunkan ekornya dan dengan cepat bergegas turun. Namun, keempat sosok di kejauhan sudah melihat mereka, dan 4 bergegas seperti 4 lampu listrik. Menghadapi tuan-tuan ini, Chen Nan ingin membuka dunia batin dan menghindar,
tetapi tiba-tiba ia mengubah perhatiannya dan menunggu diam-diam beberapa orang untuk terbang. Keempatnya adalah orang barat berambut pirang, 2 pria dan 2 wanita, tetapi mereka baru berusia 20-an. Pria itu tinggi dan tampan, dan wanita cantik dan cantik. Meskipun masih muda, Chen Nan merasakan perasaan perubahan di mata mereka, yang tampaknya telah mengalami kinerja yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hatinya tenggelam karena dia ingat 3 malaikat yang memiliki yang muncul selama pertempuran di Istana Chu pada hari yang sama, dan sekarang dia tampaknya memiliki perasaan yang akrab lagi. Perasaan Zijin Shenlong lebih kuat dari dia, tubuh naganya sedikit membungkuk, dan siap untuk bertarung atau melarikan diri. Ternyata itu adalah naga timur, bahkan di alam surga adalah binatang langka seabad. Salah seorang dari mereka berseru, "Yah, aku dengar bahwa naga timur semuanya harta, dan mereka bisa diubah menjadi obat super." Seorang wanita tersenyum lembut. "Apa yang kamu tunggu? Aku merasakan mayat jahat di tubuh orang ini, dan tidak akan terlalu banyak untuk menjatuhkan mereka." Ya, sangat berguna untuk menangkap naga timur ini. 2 pria dan wanita lainnya berbicara satu demi satu. Pria yang pertama berbicara sedikit ragu-ragu dan berkata, "Kami datang ke timur secara diam-diam, hanya untuk mendeteksi beberapa suanjis dengan gerakan yang sering, dan sungguh tidak baik memiliki cabang ekstrakurikuler. Apa yang salah? Orang ini telah menemukan keberadaan kita. Jika terungkap, beberapa praktisi yang kuat di Dongtu tahu bahwa kita tidak dapat mengatakan apakah kita dapat kembali ke situ. Tidak ada yang perlu diragukan. Lagi pula, ada nafas kematian yang jahat di dalam mereka. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka sering berurusan dengan praktisi jahat tertentu, sehingga kita tidak akan merasa tidak nyaman ketika kita memotong mereka." Chen Nan memandang keempat orang ini dan menganggap mereka sebagai daging talenan. Dia terkejut dan marah. Keempat anak muda yang aneh ini jelas ingin menangkap Zijin Shenlong untuk memurnikan obat-obatan, tetapi mereka menemukan banyak alasan kuat untuk diri mereka sendiri. Dia berkata, "Siapa kalian berempat?" Salah satu wanita itu menatapnya dengan jijik dan berkata, "Pria yang rendah hati, kamu begitu sombong untuk berbicara kepada dewa." Haha. Chen Nan tertawa dan berkata, "Benarkah kalian adalah birdman yang tidak masuk akal? Apa yang harus kamu dapatkan dariku? Aku hampir menembak dan membunuh seorang birdman." Chen Nan mengeluarkan napas kuat yang tersembunyi di luar. Wanita itu sedikit terkejut dan berkata, "Kamu sudah sangat tua sehingga kamu sudah mencapai urutan ke-6. Ini tidak bisa menyelamatkanmu lagi."